Satu, dua, tiga, percubaan, testing. Marah pula jiran kita sebut 1, 2, 3 ni. Ni yang korang suruh aku bahas. Apa 63 surat cinta daripada FIFA. Come on lah guys. Itu site FIFA. Site FAM korang boleh tengok lagi. Semua dokumen-dokumen original semua ada pada FAM. Pasal itulah TMJ sanggup bawa ni ke KAS. Sebab apa? Yang original tu ada. Jadi korang relax je. Menang kalah ke dekat CS, kita tunggu je esok. Okay guys, adios, bye-bye. Guys, kembali lagi kali ni update ranking terbaru Malaysia setelah menewaskan Nepalnesia. Nepalnesia pula. Menewaskan Nepal 1-0. Jom kita cek. Let's go. Check it out. Okay, untuk ranking terbaru FIFA kita ini apa ni 1, 2, 3 ni? Tim mana ni 1, 2, 3 ni? Salah. Sorry. Barulah betul 116 guys. Ni dah aku malas cerita ni. Orang dah belas-belas je, orang baru puluh-puluh. Yang heran tu 1, 2, 3. Apa punya nombor lah guys? 1, 2, 3. Low class. Apa lagi guys? Di satu sudut internet, ada pacik Malaysia yang bangga bukan main. Bangga ranking FIFA negaranya naik. Bangga Indonesia turun ke posisi 1, 2, 3. Tapi, di sudut lain dunia, FIFA baru memukul palu. Malaysia tidak akan kemana-mana. Saat Indonesia kalah melawan tim besar, warganet Malaysia muncul seperti jamur di musim hujan. Indonesia malukan Asia. Mereka ngejek ranking Indonesia. Padahal, dan ini bagian yang lucu, Indonesia tidak menjadwalkan pertandingan di November. Sementara Malaysia lagi-lagi menunjukkan kegemaran lama, menertawakan orang lain sebelum melihat wajah sendiri di cermin retak. Klasemen kualifikasi Piala Asia? Ya, Malaysia memuncaki grup mereka. Tapi apa gunanya? Sejak FIFA mengeluarkan 63 halaman keputusan penolakan banding FAM, Malaysia sudah tidak punya jalan untuk lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia bisa menang, bisa mencetak gol, bisa mempertahankan puncak klasemen, tapi status mereka jelas. Diskualifikasi, tidak memenuhi syarat. Di sini beberapa warganet Malaysia mulai sadar. Mereka sadar bahwa harapan bermain di Piala Asia lenyap. Sebagian dari mereka mulai terbangun, mulai melihat realita. Tapi ada pacik-pacik yang tetap dengan gaya ketawanya sambil nunjuk. Walaupun dalam hatinya mungkin hancur berkeping-keping. Tapi tetap ingin terlihat hebat di media sosial dengan menertawakan ranking Indonesia. Bangunlah dari mimpi ranking FIFA, karena pintu Piala Asia sudah tertutup dari dalam. Malaysia bangga ranking mereka naik beberapa tingkat. Tapi ranking itu datang dari mana? Dari kemenangan-kemenangan yang diperkuat oleh 7 pemain siluman. Pemain yang kini di-ban FIFA karena dokumen mereka dipalsukan. Ranking FIFA mereka itu seperti bangunan tanpa fondasi. Megah di luar, rapuh di bawah. Malaysia naik peringkat bukan karena kualitas, tapi karena fondasi yang dibangun di atas dokumen palsu. Ada satu pacik yang masih keras kepala. Ranking naik katanya bukti Malaysia maju. Ranking Indonesia turun, katanya bukti kita mundur. Pak Cik lupa satu hal. Ranking tak menyerupai masa depan kalau masa depannya disita FIFA. Pak Cik juga lupa, Indonesia turun ranking karena melawan tim besar. Sementara Malaysia naik ranking karena memeras poin dari pertandingan, yang sebagian dimainkan oleh pemain berstatus ilegal. FIFA bukan cuma menolak banding FAM. Mereka menampar Malaysia dengan dokumen setebal 63 halaman. Dunia membaca. Media internasional mengulas, fans luar negeri menggeleng-gelengkan. Negeri jiran yang dulu bangga menyebut diri paling profesional, kini menjadi contoh textbook bagaimana federasi sepak bola bisa gagal secara moral maupun administratif. Di saat Malaysia sibuk mengemis banding FIFA, sibuk membuat klarifikasi demi klarifikasi, sibuk memuncaki klasemen yang tak ada artinya, di sana, tetangga seberang sana, Singapura membuat kejutan besar.
Mereka resmi memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027 menemani Indonesia. Singapura yang sering dianggap lemah, pasif, tidak ambisius, justru menjadi tim ASEAN pertama yang menemani Indonesia mengamankan tiket ke Piala Asia. Tanpa drama pemalsuan dokumen, tanpa pemain siluman, tanpa 63 halaman skandal memalukan. Sementara Malaysia, mereka memuncaki klasemen, tapi kursi Piala Asianya sudah ditarik sebelum mereka duduk. Ironis sekali, negara yang paling keras menertawakan Indonesia justru yang paling tragis nasibnya di kawasan. Indonesia turun ranking bukan karena skandal, tapi karena melawan tim besar. Indonesia tidak punya jadwal di November karena fokus persiapan SEA Games U23. Indonesia sudah pasti lolos menuju Piala Asia, tanpa beban hukum, tanpa banding, tanpa skandal memalukan. Kita kalah di lapangan itu bisa diperbaiki, tapi Malaysia kalah di meja sidang FIFA. Itu tidak ada obatnya. Pada akhirnya tidak ada yang salah dengan bercita-cita menjadi kuat di Asia. Yang salah adalah ketika kita menertawakan orang lain, padahal kita sendiri sedang ditertawakan Asia. Ranking bisa naik lewat pertandingan, tapi martabat tidak bisa naik lewat dokumen palsu. Prestasi tidak bisa dipalsukan, dan masa depan tidak bisa dibeli. Ibarat lilitan ular nih, Bray. Semakin kita berusaha untuk lepas, semakin kencang itu lilitan dan meremukkan tulang-tulang. Jadi sudah ada keputusan terbaru nih dari FIFA untuk FAM dan timnasnya Malaysia nih, Bray. Yang mana nih, Bray, naik bandingnya itu ditolak, bukan memperingankan hukuman, malah memperberat hukuman. Ini enaknya dibaca satu-satu nih, Bray, dari atas, bener nggak? Jadi yang pertama di sini ada masalah inti. Masalah intinya adalah pemalsuan dokumen garis keturunan. Nah, poin di situ, para pemain dan FAM menggunakan akta kelahiran kakek dan nenek palsu untuk menciptakan hubungan genealogis fiktif dengan Malaysia. Wow. Terus poin yang bawah, faktanya tidak ada kakek dan nenek para pemain yang lahir di Malaysia. Itu nomor satu. Nomor duanya, rekayasa dokumen secara sistematis. Wah, rapi dong ya, terstruktur. Di situ tempat lahir dalam dokumen leluhur diubah menjadi lokasi di Malaysia. Wah, jadinya dirabing tuh, Bray. Kalau bahasa warnetnya begitu. Tujuan untuk membuat para pemain eligible membela timnas Malaysia melalui jalur naturalisasi. Kacau juga ya. Poin ketiga dari masalah inti, ketidaklayakan pemain. Wah, seru ya bacain pelan-pelan begini. Nah, poinnya, FIFA menegaskan para pemain tidak memenuhi syarat mewakili Malaysia karena tidak memiliki hubungan keturunan maupun syarat naturalisasi sesuai regulasi FIFA. Jadi emang nggak ada syaratnya, emang gagal tuh, Bray, di FIFA. Dipaksain aja sama dia. Dan next, pertimbangan komite banding. Nah, ini pertimbangannya nih. Yang pertama, kelalaian berat para pemain. Nah, poinnya alasannya tidak paham nih dia, Bray, bahasa dokumen. Ditolak para pemain menandatangani formulir yang menyatakan telah tinggal 10 tahun. Wah, tinggal 10 tahun di Malaysia tanpa memverifikasi isinya. Oh, jadi nih seakan-akan nih pemain nggak tahu nih isinya apa. Pokoknya tanda tangan aja kan gitu ya. Bener gak gue? Dan poin selanjutnya, FIFA menilai pemain mengabaikan kewajaran profesional, yaitu mempertanyakan kelayakan membela negara tanpa hubungan apapun. Poin di bawahnya, perilaku pemain dianggap sebagai kelalaian berat. Kelalaian berat lagi. Dan mendekati niat tidak langsung mengetahui resiko tetapi tetap melanjutkan. Wah, jadi terkesan nih dia ini tahu nih, Bray. Wah, ini tahu nih, tetapi tetap lanjutin. Cuek bodo amat gitu. Nah, ini yang kedua nih. Poin kedua dalam pertimbangan komite banding, kesalahan FAM, tindakan sengaja. Tuh, tindakan sengaja tulisannya tuh. FAM mengenai kesalahan teknis dianggap tidak dapat diterima dan justru menjadi pengakuan manipulasi dokumen. Wah. Poin selanjutnya, FAM gagal mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas pemalsuan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas internal. Wah, berarti internalnya itu
agak susah dipercaya tuh kalau kayak gitu, bener nggak Bray? Terakhir, penangguhan Sekjen FAM dinilai tidak memadai dan bukan tindakan disipliner yang nyata. Jadi nggak real tuh hukuman tuh kalau ditangguhin begitu, bener nggak Bray? Nah, selanjutnya keuntungan ilegal yang diperoleh. Nah, poinnya adalah para pemain tampil dalam 5 pertandingan. Wah, banyak ya. Internasional, termasuk 2 laga kualifikasi Asia atau AFC, meskipun tidak memenuhi syarat kelayakan. Tuh kan, bener kan? AFC dia main lawan Vietnam termasuk tuh, bener nggak Bray? Tuhan sih di WO-in menang Vietnam, seharusnya sih gitu menurut gue. Dan selanjutnya, konsekuensi dan langkah lanjutan FIFA. Wah, ini yang kita tunggu nih Bray. Kalau ini gue baca pelan tapi kenceng Bray. Yang pertama, sanksi tidak akan diubah. Tuh, nggak bakal berubah deh Bray, tetap. Dan FIFA membuka kemungkinan kemungkinan hukuman lebih berat bagi pemain dan FAM. Tuh, berarti ada kemungkinan nih dia bakal dihukum berat nih, berat lagi. Ada hukuman susulan kemungkinan. Dan poin keduanya, FIFA memerintahkan penyelidikan formal terhadap, dia memerintahkan nih, jadi masih diselidikin lebih dalam lagi nih Bro, individu yang memasukkan dokumen. Nah, itu yang pertama. Mantan sekretaris jenderal FAM. Nah, terus yang ketiga, 2 agen yang terlibat membawa para pemain. Wah, agennya juga kena, Bray. Jadi nggak pemain aja, agennya juga kena nih. Dan poin terakhirnya nih, Bray. Kasus ini telah dilaporkan ke otoritas kriminal di Brazil. Kan udah dilaporin tuh ke Brazil, terus ke Argentina, ke Belanda, Spanyol, dan Malaysia itu sendiri. Karena pemalsuan dokumen itu emang tindak pidana kayak gitu tuh Bray. Makin lebar nggak tuh, makin dalam ya kan. Bener kata gue kan, ibarat kelilit ular, semakin dilepas semakin remuk kita. Jadi ini proses masih berlanjut penyelidikan juga nih Bray. Bahkan kemungkinannya ada hukuman selanjutnya nih, ada hukuman susulan kalau memang dinilai emang harus dihukum lagi lebih berat kayak gitu. Tapi masih kita tunggu nih, katanya FAM bakal lanjut eskalasi atau banding lagi ke lembaga tingkat yang lebih tinggi. Wah, tapi gue nggak tahu ya efeknya ya kalau dinaikin ke lembaga lebih tinggi lagi, apakah semakin berat lagi, malah banyak yang kebongkar, atau justru mendapat kebenaran di situ. Gue nggak tahu nih kelanjutannya nih. Yang pasti kita tunggu karena kita sama-sama memiliki regulasi yang sama dan kita juga mengikuti peraturannya FIFA. Bener gak Bray? Jadi menurut lu gimana nih tentang tolakan dari FIFA untuk banding dari FAM? Tulis di komen, jangan lupa follow gue.